dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Channel ini akan membagikan khotbah dari Evangelis Bapak Daud Tony tentang suara Tuhan. Mari kita tonton videonya. Thomas. Ya Pak Daud, selamat malam. Ada di mana Thomas? Di Bandungan Pak Daud. Waduh, Bandungan. Sana Pak bagus apokat itu. Waduh, dahsyat. Ya Pak Daud, bisa pimpin doa. Thomas. Luar biasa Pak Daud. Luar biasa, lagi buat retret camp pemulihan. Oh iya. Oh iya, Thomas sekarang jadi pendeta terkenal. Go internasional, ekspor impor. Pak Daud, doanya loh. Terima kasih lah. Mari Pak Daud, doa Pak Daud. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat saya pribadi Tuhan, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Amin Pak Daud. Pak Daud, ada pesan-pesan Pak Daud atau mau ngobrol? Thomas, Ya Pak Daud. ini kan baru ribut-ribut tentang Yesus Juru Selamat, terang dunia. Ya. Nah, saya bukan ahli doktrin, saya bukan ahli teologi, tapi menurut saya, karena saya punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Ya. Pengalaman apa, Thomas? Pribadi Pak Daud. Pengalaman pribadi dengan Yesus. Dan saya berjumpa Yesus, saya ngelihat dengan mata terbuka, Thomas. Yes. Jadi ini menurut saya, dan itu menjadi doktrin dalam hidup saya sampai saat ini. Ya, apa tuh Pak Daud? Gini Thomas, Yesus dengan kita itu ada bedanya, Thomas. Yesus dengan kita ada bedanya Pak ya? Apa Pak? Gini, sekarang kan baru ribut bahwa Yesus pun juga tahu wanita cantik dan suka wanita cantik kan gitu. Begitu Pak. Kan baru Yesus juga tahu tentang kecantikan juga dan suka wanita cantik. Kan repot, masa Tuhan Yesus genit. Ini kalau Tuhan Yesus genit kan repot Thomas. Yang masuk surga kan pasti foto model dan artis-artis. Nah, yang lain itu ada di lobi semua. Yang wajah-wajah jelek suruh masuk neraka. Nanti yang laku nanti yang di Korea Selatan, karena operasi plastik semua. Banyak yang operasi plastik, ada yang asli, ada yang operasi, betul? Iya betul Pak Daud. Kalau di Korea Selatan kan rata-rata banyak yang dioperasi plastik kok Thomas. Iya, sama Bangkok. Tetapi di Korea Selatan pun ada yang wajah orisinal asli kan juga banyak. Iya, yang cantik-cantik ya. Yang cantik juga banyak, yang asli tapi bukan yang operasi plastik. Bukan yang KW. Nah, menurut saya ini pemahaman saya, doktrin yang saya terima karena saya sudah berjumpa dengan Yesus sendiri. Ya. Materinya kita ini dengan Yesus itu beda. Iya. Bedanya apa? Ya. Yesus itu bukan tidak ada benih dosa. Iya.
Sedangkan kita ini ada benih dosa karena kutuk keturunan Adam dan Hawa. Ya. Dan ingat, Yesus beda dengan kita juga. Alkitab berkata bahwa Elohim, Yahweh, Yes. firman itu membentuk, mengambil dari debu tanah, betul? Betul. Dan yang menciptakan debu tanah menjadi manusia itu adalah firman, betul? Betul. Dan dihembuskan nafas kehidupan, Yes. roh kehidupan. Yes. Nah, dan ingat, dan itu yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya itu adalah firman. Betul. Dan itu bukan hanya kata-kata biasa, tapi Yes. firman itu adalah Elohim sendiri. Yes. Firman itu bersama-sama Elohim. Elohim adalah firman, firman adalah Elohim, dan firman itulah Elohim. Allah itu sendiri ya. Allah itu sendiri. Nah, ingat artinya apa? Bahwa firman yang menciptakan manusia menjadi manusia. Yes. Artinya apa? Yesus itu tidak ada dosa keturunan. Yes, karena dia tidak dilahirkan dengan hubungan seksualitas. Dan ingat, Alkitab berkata bahwa Roh Kudus yang turun, amin. Betul, Roh Kudus yang turun langsung. Dan firman itu menjadi manusia. Yes. Ingat, Roh Kudus bukan hanya sekedar berdiam loh Thomas. Ya. Masuk dalam kandungan Maria. Yes. Firman menjadi manusia. Amin. Nah, kalau kita ini baik Tuhan, Roh Kudus memenuhi kita. Yes. Atau berdiam dalam diri kita. Betul enggak Thomas? Betul Pak Daud. Tetapi Yesus beda Thomas. Yes. Alkitab berkata Roh Kudus turun atas Maria. Yes. Firman itu menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia ya. Beda enggak Thomas? Beda Pak Daud. Kenapa beda? Karena Yesus ada Roh Kudus yang sendiri yang menjadi manusia Pak Daud. Firman yang menjadi manusia Thomas. Ya. Apa Thomas? Firman yang telah menjadi manusia Pak Daud. Dan itu adalah Roh Kudus sendiri yang dengan karya ajaib dan luar biasa, dan firman itu menjadi manusia. Yes. Firman telah menjadi manusia. Yes. Dan ingat, tidak ada noda, tiada celah, dan tiada dosa. Yes. Dan ingat, lahir dari seorang perawan. Perawan Maria ya. Betul Thomas? Betul Pak Daud. Nah, kalau kita firman itu kita dengar dan kita lakukan. Yes. Tapi Yesus beda Thomas. Yesus beda karena firman yang menjadi manusia. Dan dia adalah Elohim sendiri. Dan dia adalah Allah sendiri. Bapa, Yesus, Roh Kudus. Yes. Adalah kesatuan Thomas. Ya. Dan Yesuslah yang sering dalam perjanjian lama menampakkan diri sebagai panglima bala tentara Tuhan. Yes. Dan juga namanya Teofani yang juga menyatakan dirinya pada waktu Musa dipanggil. Yes. Yang semak belukar yang berapi ya Thomas. Betul. Dan Yosua melihat sebagai panglima bala tentara Tuhan. Yes. Dan juga ada namanya Malak Yahweh Thomas. Betul. Nah, di dalam perjanjian lama Yesus sering menyatakan dirinya. Tapi Teofani, betul Thomas? Betul. Tetapi di dalam perjanjian baru untuk menyelamatkan manusia,
Elohim menjadi manusia. Gimana Thomas? Betul Pak Daud. Menjadi apa Thomas? Firman menjadi manusia, Elohim sendiri. Jadi materinya kita dengan Yesus sama atau beda Thomas? Beda Pak Daud. Beda. Dan Yesus itu bisa enggak merasakan lapar, sakit? Merasakan Bisa. Thomas. Merasakan. Karena firman yang menjadi manusia. Nah, Yesus bisa merasakan capek enggak Thomas, lelah? Bisa capek. Nah, tetapi ingat kan Thomas, tapi Yesus tidak bisa berbuat dosa dan tidak berdosa. Tidak bisa berbuat dosa dan tidak berdosa. Karena materinya beda. Karena materi beda. Nah, kecuali dengan kehendak bebasnya, dia tidak mau disalib. Bisa Thomas. Betul Pak Daud. Betul? Betul. Betul Pak Daud. Kalau dia tidak mau disalib atau melawan, karena diberi kehendak bebas juga. Betul nggak Thomas? Betul. Tapi Yesus kan tidak, dia tunduk. Tunduk pada Bapa. Nah, untuk apa? Untuk menjadi contoh dan teladan Thomas. Betul. Yesus itu suci. Betul. Tidak ada noda dan tidak ada celah. Dan tidak pernah berpikir dosa. Dan tidak pernah berpikir ada dosa, berpikir untuk berbuat dosa. Nah, beda dengan kita. Ngalamun sedikit ya nggak aneh-aneh. Aneh. Gimana Thomas? Betul Pak Daud. Materinya berbeda Tuhan dengan manusia. Nah, sebab Yesus itu materinya apa? Beda. Firman yang menciptakan alam semesta Thomas. Firman yang menciptakan alam semesta yang telah menjadi manusia. Kalau mau berbuat dosa gimana? Ingat Thomas. Dia materinya beda, tapi dia tidak melawan kehendak Tuhan. Betul nggak Thomas? Betul. Kalau dia taat sampai mati. Tidak melawan kehendak Elohim atau Bapa. Yes. Betul Thomas? Betul Pak Daud. Waktu sebagai manusia sejati. Jadi kalau Yesus suka wanita cantik kan gawat. Surga jadi diskotik dong. Nanti surga di tempat diskotik. Artis-artis yang masuk surga. Iya, yang jelek masuk neraka. Yang kayak Thomas sama saya itu KW-KW, itu di lobi. Pak Daud. Betul? Betul Pak Daud. Betul Pak Daud. Betul Thomas? Betul Pak Daud. Betul. Jadi ingat, kalau Yesus tidak mau disalib bisa enggak Thomas? Bisa. Tapi kan dia tidak. Dia tidak. Dia sebagai manusia sejati, dia juga ingat Thomas, sedih, betul? Betul. Terusan itu menangis, betul? Betul. Lapar, betul? Betul. Tapi ingat, pikiran Yesus beda dengan pikiran kita. Dia tetap kudus dan tidak ada dosa yang bisa masuk. Kenapa, betul, Thomas? Karena dia Elohim sendiri. Dia Allah sendiri. Dia Allah. Selama dia jadi manusia, tetap keilahian Allah tidak hilang pada Daud. Dia Elohim dan dia adalah manusia sejati. Yes. Nah, dan dia itu taat sampai mati disalib, Thomas. Nah, jadi ingat, bangkit hidup kembali. Jadi kalau kita ditanya, Yesus bisa berbuat dosa enggak? Pikirannya enggak bisa, pikirannya Thomas, karena materinya udah beda. Udah beda. Betul Pak Daud. Kalau capek terusan lapar, nah itu takut, itu pasti ada juga. Tapi kan apa?
tapi tidak genit. Loh, Dan tidak pernah pedofil. Yesus sendiri pada waktu mau disalib kan juga berdoa sampai meneteskan Darah. betul Thomas? Penuh darah. Itu kan stres tingkat tinggi Thomas. Betul. Betul? Betul, Pak Daud. Tapi Yesus tidak berbuat dosa. Pikirannya pun tetap tidak berbuat dosa. Betul, Pak Daud. Karena dia adalah firman Firman yang hidup. yang menjadi manusia. Iya. Ini menurut saya Thomas. Nggak Yes. tahu dengan ahli teologi yang lain. Menurut Thomas gimana? Saya sepakat dengan Pak Daud Tony. Nah, waktu saya ketemu Yesus sendiri tahun 93 Thomas, Yesus berkata apa? Aku adalah aku, akulah aku, akulah YHWH yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, yang disembah Israel. Ingat Thomas. Betul, Pak Daud. Akulah aku, akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku telah mati dan hidup kembali. Akulah Yahweh, YHWH. Amin. Akulah Yesua HaMasiah. Jelas Amin. sekali Thomas. Nah, Yahweh itu siapa? Ya Yesua HaMasiah itu. Yes. Yesus adalah penyelamat. Yesus Amin. adalah terang dunia. Dan Amin. Yesus adalah Elohim. Elohim. Nah, karena waktu ketemu saya, dia berkata, akulah aku, Yahweh. Akulah aku Yahweh. Yes. Jelas? Jelas. Ada seorang bukan Kristen, dia orang penting, dia tiba-tiba waktu sakit pendarahan, tidak bisa berhenti, dia bermimpi ketemu Yesus. Yesus berkata, akulah Yesus, juru selamat dunia. Langsung pendarahan itu berhenti, sembuh Thomas. Wih, dahsyat. Itu kesaksian orang penting sekali. Kalau saya sebut, saya Indonesia tahu semua, Jonas. Yes, betul. Thomas. Tapi tidak boleh disebut, Thomas. Ya. Nah, kalau dia aja punya pengalaman pribadi Yesus sebagai juru selamat, apalagi kita yang Kristen, Thomas. Betul. Nah, jadi waktu itu Yesus berkata sama saya, akulah aku, kan saya lihat lubang pakunya sendiri Thomas. Oh, dahsyat ya. Gimana Pak rasanya Pak? Ini loh, di sini. Nah, ya. Tunjukin Thomas. Ya. Besar nggak Pak lubangnya Pak? Kelihatan enggak Thomas? Kata Pak. Bukan di sini. Nih, loh. Ya. Dekat nadi ya Pak. Nah, itu Thomas. Dan dia berkata, akulah aku. Dan waktu itu ada suara jelas sekali. Ingat, Injil Yohanes Thomas. Yes. Ingat, kita baca bersama-sama pasal 1 Thomas, Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal pertama Pak ya. Yohanes baca. Ayo Thomas baca. Pak kita buka Alkitab saya Pak. Yohanes. Pertama ayat berapa Pak? Ayat pertama juga. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Jelas toh Thomas? Jelas. Firman itu adalah apa? Allah. Selesai kan? Selesai. Dan firman itu Ngapain yang diartikan macam-macam sampai kepala kopior? kopior. Terlalu pinter Pak. Bukan terlalu pinter. Kurang kerjaan. Kan jelas sekali Thomas. Pada mulanya adalah apa Thomas? Firman dan firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sudah, jawabannya selesai. Selesai. Gak
Bahasa gampang kok Pak Daud ya. Dan waktu saya bertobat, Ya, aku adalah akulah YHWH yang disembah Abraham, Ishak, Yakub. iya. Saya terdengar suara, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. akulah Yahweh. Jelas ya? Yahweh. Yes, Pak Daud, jelas. Artinya apa? Waktu saya ketemu Yesus sendiri, dia memperkenalkan dirinya sebagai apa? Yahweh. Yahweh. Betul Tuhan. Hmm? Betul Pak Daud. Nah, kalau saya bukan ahli teologi yang profesor, doktor, kaburator, botak sampai bocor-bocor. Terbotak. Ya toh Mas? Ingat, materi Yesus itu beda dengan kita. Beda Itu dengan nomor kita. satu. Ya, Materinya aja jelas. Apa itu? Firman. Dan firman itu adalah Allah. Udah Allah. jelas. jelas Pak Daud. Dan dia adalah juru selamat. Juru selamat dunia ya. Dan panglima bala tentara Tuhan pada waktu menyatakan dirinya kepada Yosua. Wah, Dan malak Yahweh pada waktu penampakan di hadapan Musa, semak belukar berapi, yes. dan membelah laut Teberau, kan gitu Thomas. Yes. Gitu kok susah Repot. repot. Kepala jadi kopior. Makanya kalau yang kurang kerjaan, saya punya saran supaya beli tanah berkebun. Nanam sayur. Dan jangan bikin gaduh. Yesus kok genit. Kan repot. Karena materinya udah beda toh Mas. Udah beda. Nah repotnya nanti yang gemuk-gemuk, yang koyor-koyor, banyak makan ayam boiler, masuk neraka. Repot toh Mas. Repot. Karena apa? Kurang langsing kan gitu toh Mas. Gimana Thomas? Betul Pak Daud. Betul Pak Daud. Yang waktu Yesus berkata, saya dia ngomong apa? Akulah aku, akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir. Akulah aku, akulah YHWH Yahweh. Dan tiba-tiba terdengar satu ayat yang sampai sekarang tertanam dalam hidup saya, Thomas. Apa Pak? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Yes. Yohanes 1 ayat 1 ya. Dan itulah doktrin pertama kali yang saya terima langsung dari Tuhan. Yes. Orang mau berdebat apapun ya terserah. Terserah. Itu aja repot. Pak Daud, betul Pak Daud. Itu saya repot. Kenapa saya tiba-tiba berkata Yesus beda dengan kita? Karena waktu perjumpaan saya dengan pribadi dengan Tuhan, disitulah saya disingkapkan, Thomas. Yes. Disingkapkan apa? Bahwa Yesus tidak ada benih dosa. Betul. Karena Yesus adalah Allah itu sendiri, Elohim. Beda dengan kita. Misalnya Thomas, ada perempuan cantik, lupa ininya pahanya kelihatan. Oh, udah beda pikiran macam-macam, betul enggak? Betul. Kalau Yesus tidak. Yesus beda. Kenapa beda? Materinya beda. Allah. Materinya beda. Nah, lihat paha ayam beda. Kalau Pak Daud, lihat kambing tengkleng, hajar. Betul? Betul Pak Daud. Betul? Betul Pak Daud. Betul Pak Daud. Betul, Thomas. Betul. Betul. Ya, jadi pertama kali saya bertobat ayatnya itu, Thomas. Yes. Yohanes 1 ayat 1 ya. Jadi waktu itu saya langsung sembuh dan dia berkata,
akulah aku. Dan terdengar satu ayat ini aja. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Gimana Thomas? Betul Pak Daud. Betul Pak Daud. Jadi itu doktrin pertama kali saya mendengar dan saya pegang dan menjadi dasar yang teguh dalam hidup saya. Karena Pak Daud pernah berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus Pak ya. Jadi ayat waktu saya bertobat ketemu Tuhan, ayat pertamanya itu Alkitab yang saya dengar Thomas. Yohanes 1 ayat 1, pada mula ada firman dan firman bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Selesai. Gitu kok repot. Kalau yang ngajar aneh-aneh lebih baik kembali ke sekolah minggu. Betul Pak Daud, kembali ke sekolah minggu. Gitu kok repot. Thomas? Setuju Pak Daud. Kemana Thomas? Ke sekolah minggu kalau mau aneh-aneh Pak Daud. Tahu enggak Thomas, saya tuh kalau ngomong gini saya tanya sama Gilbert, kan dia yang tahu teologi ya. Pak Gilbert, ini salah atau benar doktrin saya? Karena saya kan bukan ahli teologi ya Thomas. Betul. Jadi doktrin pertama kali yang saya terima itu langsung doktrin dari surga Thomas. Wow, dahsyat ya, doktrin langsung dari surga. Dikasih pasal 1 ayat 1 Injil Yohanes. Jelas kok, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jelas. Selesai. Tiga penegasan. Setuju Thomas? Setuju Pak Daud. Pak Daud itu banyak nanya Pak Daud kapan buka lagi itu Pak. Bapak punya warung makan Borasium. Ya kita atur. Ini saya baru mikir kapan ke Purwodadi. Saya pengen kodok Thomas. Kopi kodok. Ayo Pak, kapan Pak? Iya. Kalau gitu kita atur. Kita telepon kodok Thomas. Kodok, yes. Makan suike. Kalau saya itu di Surabaya itu makannya itu di soto di Jimerto. Di Jimerto. Kalau saya mau datang itu dia udah siapkan urat-urat sapi. Wih, kesukaannya si Kerry. Yes, urat-urat sapi enak sekali Pak Daud ya. Urat sapi enak sekali Pak Daud. Iya. Kalau di Batam saya selalu nyari gonggong. Apa gonggong Pak? Oh itu apa kayak keong ya? Iya. Iya. Kapan Pak? Isi di Batam Pak. Aku itu ya dolan-dolan seneng wae. Ayo Pak Daud ke Batam Pak Daud. Iya, tapi yang jelas satu Thomas. Ya Pak Daud. Jadi doktrin yang pertama kali saya terima, ya, itu adalah apa Thomas? Yohanes 1:1. Pada mula ada firman, firman bersama dengan Allah dan firman dari Elohim. Selesai. Jelas, tegas. Iya betul. Udah kepala ndak usah mumet kopior. Mending kita tanam pikir masa depan. Gak usah aneh. Gini ya, mikir keperluan aja banyak orang susah. Kok ditambah ribut tambah susah. Tambah kopior. Betul Pak Daud. Gitu aja repot. Nah,
Menurut Thomas gimana? Dan ingat Thomas, Ya. saya itu dibaptis 2 kali loh Thomas. Ya, gimana Pak ceritanya Pak? Yang pertama waktu itu saya kesurupan, hilang ingatan, dimasukkan dalam air, dibaptis. Jadi sama setan-setannya juga ikut dibaptis. Nah, waktu itu setelah saya sembuh dari hilang ingatan, Gilbert ngomong, baptis saya yang dulu itu tidak sah. Karena apa? Orang gila kok dibaptis. Dan saya tidak sadar. Oh gitu ya. Nah, setelah itu saya dibaptis lagi sama Gilbert di Jakarta. Langsung masuk di kolam renang, dibaptis Bapa Putra Roh Kudus. Gilbert langsung ngomong, sekarang sah. Gitu. Oh ya, sekarang sah. Tapi Yes. kan saya nggak ribut-ribut. Yes. Nggak dari panggung. Saya paling suka itu kepiting gitu teman. Gonggong, tengkleng kambing, urat sapi, waduh. Ayo, oke tanya jawab Thomas. Oke, ya silakan Abraham yang pertama. Pak, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.